Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayatnya kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Bapak Taufan Abiyuna, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kali ini kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan materi tentang hukum dan hak asasi manusia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Wulan dengan NPM 222151015 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022A. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pengertian hukum dan sifat-sifat hukum. Di sini saya tidak sendiri, ada 4 rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lestari dengan NPM 222151024 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2022A. Di video kali ini, saya sebagai pemateri kedua. Baik, saya Fiana Alifa sebagai pemateri ke-6, ke-7, dan ke-8. Perkenalkan, nama saya Wafa Nuril Huda dengan nomor pokok mahasiswa 222151018 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Alpiana Sipa Permata dengan NPM 222151001 sebagai pemateri kelima. Pada kali ini ada 12 submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian hukum, yang kedua, sifat-sifat hukum, yang ketiga, tujuan hukum, yang keempat, teori-teori hukum, yang kelima, penggolongan hukum, yang keenam, macam-macam pembagian hukum, yang ketujuh, aliran-aliran hukum, yang kedelapan, lembaga penegak hukum. Lalu selanjutnya ada materi tentang hak asasi manusia, yaitu pengertian hak asasi manusia, macam-macam HAM, sejarah HAM, dan juga perkembangan HAM di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian hukum. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa, suatu tata sosial yang berusaha menimbulkan perilaku individu yang sesuai dengan yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Kemudian, pengertian hukum menurut para ahli itu ada banyak. Nah, 3 diantaranya yaitu menurut Plato, Myers, dan Immanuel Kant. Yang pertama, pengertian hukum menurut Plato. Plato mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Yang kedua, pengertian hukum menurut Myers. Menurut Myers, hukum adalah kumpulan aturan-aturan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, aturan-aturan tersebut disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesusilaan dan juga bertujuan sebagai pedoman bagi penguasa negara. Yang ketiga, hukum menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang lain untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat hukum. Sifat-sifat hukum itu ada 3, yaitu mengatur, memaksa, dan melindungi. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum bersifat mengatur karena di dalamnya ada aturan yang berupa larangan dan juga perintah yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya peraturan yang berupa larangan dan perintah ini, diharapkan akan terciptanya kehidupan yang tertib dan juga teratur. Hukum bersifat memaksa karena hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati dan mematuhi peraturannya. Nah, apabila ada seseorang yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sebuah sanksi. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum bersifat melindungi karena memang tujuan dibentuknya hukum itu adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Hal ini agar tercipta keseimbangan, ketertiban, dan keadilan di antara kepentingan masyarakat.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Wulan. Untuk poin ketiga yaitu ada tentang tujuan hukum. Menurut Surjono Sukanto 1993 mengemukakan bahwa norma atau kaidah hukum itu bertujuan untuk mencapai kedamaian. Nah, kedamaian itu akan tercapai apabila adanya keharmonisan antara ketertiban dan kedamaian, sehingga di dalam hidup bersama kedua nilai tersebut harus diserasikan supaya tidak mengganggu masyarakat maupun pribadi yang ada di dalamnya. Untuk kemudian, penerapan asas kepastian hukum itu diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, sedangkan keamanan akan terwujud apabila menerapkan asas kepastian hukum. Jadi, dasar dari konsep kepastian hukum itu yaitu kesamaan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Selanjutnya, tujuan hukum itu pada dasarnya merupakan sebuah alat untuk memanusiakan manusia. Maksudnya, memanusiakan manusia itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu yaitu mendatangkan kemakmuran bagi setiap orang atau bagi setiap masyarakat. Seperti contohnya sebagai pedoman bertingkah laku, mengatur tata laku kehidupan manusia, dan sebagainya. Untuk poin keempat yaitu ada teori-teori dalam hukum. Nah, di dalam teori ini ada 4 teori. Yang pertama ada teori Yunani Romawi atau klasik. Menurut teori ini, sebelum abad ke-6 Masehi, hukum itu yaitu kekuatan atau power yang dijadikan sebagai strategi dalam bertahan hidup. Nah, di dalam teori ini ada 4 teori. Yang pertama ada teori Socrates, yang kedua ada teori Plato, yang ketiga ada teori Aristoteles, dan yang keempat ada teori Epicurus. Nah, yang kedua ada teori hukum alam. Menurut teori ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada hukum yang ditetapkan oleh penguasa, dan yang kedua ada hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Nah, yang ketiga ada positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Maksudnya, segala sesuatu yang dihasilkan harus diedukasikan secara logis supaya penghukuman itu bisa ditegakkan. Nah, yang keempat ada teori hukum murni. Menurut teori ini, hukum bebas dari naluri, kekerasan-kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Nah, untuk poin kelima yaitu ada tentang penggolongan hukum. Di dalam penggolongan hukum ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur antar hubungan individu saat diperlukan. Contohnya seperti hukum pidana. Nah, yang kedua ada hukum privat. Hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan kepentingan perorangan. Contohnya seperti hukum perdata dan hukum dagang. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada pemateri ke-6, yaitu tentang macam-macam hukum di Indonesia. Yaitu ada hukum menurut sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau hukum adat. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang terakhir, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari keputusan hakim terdahulu. Yang kedua, yaitu menurut bentuknya. Ada 2, yang pertama yaitu hukum tertulis atau terdiri dari kodifikasi dan yang tidak terkodifikasi. Dan yang kedua ada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Nah, yang ketiga yaitu menurut tempat berlakunya. Yang pertama, poin pertama yaitu hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Ketiga, hukum asing, yang berlaku dalam negara lain. Dan yang keempat, hukum gereja atau kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Yang keempat ada hukum menurut waktu berlakunya. Poin yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif, dan poin yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kelima ada menurut cara mempertahankannya. Yang pertama, poin pertama yaitu hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana atau hukum perdata. Poin yang kedua yaitu hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberi keputusan.
Yang keenam ada menurut sifatnya. Poin yang pertama yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Yang ketujuh ada hukum menurut wujudnya. Yang poin pertama yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa memandang golongan tertentu. Poin yang kedua yaitu hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga dengan hukum hak. Yang terakhir ada hukum menurut isinya, yaitu yang pertama yaitu hukum privat atau hukum sipil, dan yang kedua yaitu hukum publik atau hukum negara. Selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran hukum. Nah, aliran-aliran hukum di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu aliran legisme, aliran Freirechtslehr, dan yang ketiga aliran Rechtsbinding. Adapun lembaga penegak hukum di Indonesia, yang pertama ada kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga kehakiman, keempat peradilan agama, kelima peradilan militer, keenam peradilan tata usaha negara, ketujuh peradilan umum, dan kedelapan penasehat hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diberikan kepada manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini harus dijaga, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Hak asasi manusia merupakan kebebasan yang bersifat fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan suku, budaya, jenis kelamin, asal kebudayaan atau etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, hak asasi manusia ini memiliki beberapa sifat, diantaranya bersifat kodrati, langgeng, dan universal. Mengapa bersifat kodrati? Karena hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Kemudian disebut bersifat langgeng karena hak asasi manusia ini berada sejak kita dalam kandungan sampai kita ke liang lahat. Kemudian disebut bersifat universal karena hak asasi manusia ini berlaku sama tanpa membedakan asal budaya, suku, jenis kelamin, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, hak asasi manusia ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, hak asasi manusia ini berlaku sama bagi setiap orang. Kemudian, hak asasi manusia ini bersifat universal, dan hak asasi manusia ini tidak dapat dipisahkan, dan hak asasi manusia ini juga saling bertergantungan, dan hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi ini diantaranya adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Kemudian ada hak kebebasan untuk mengeluarkan suara atau berpendapat. Kemudian ada hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Kemudian ada hak dan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Nah, hak asasi ini diantaranya adalah hak kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kemudian ada hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan pemerintahan. Kemudian ada hak untuk mendirikan partai politik atau parpol. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality of right. Di antaranya adalah mendapatkan kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian menjadi pegawai negeri sipil, kemudian ada hak untuk mendapatkan pertolongan dalam hukum. Kemudian yang keempat ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ini diantaranya adalah hak kebebasan untuk melakukan jual beli, kemudian ada hak kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak, kemudian ada hak untuk mengadakan hutang piutang atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Kemudian ada hak untuk mendapatkan sesuatu, kemudian ada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian yang selanjutnya ada hak asasi peradilan, yaitu mendapatkan peradilan di pengadilan, kemudian
mendapatkan kesamaan dalam perlakuan penyelidikan, penangkapan di mata hukum. Kemudian yang terakhir ada hak asasi budaya. Nah, hak asasi budaya ini diantaranya adalah hak untuk menentukan suatu dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia dan juga perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia, pada dasarnya penegakan HAM ini sudah dilakukan sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, penegakan HAM atau perkembangan HAM di dunia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Nah, di antara tanda-tanda atau peristiwa yang memang dijadikan sebagai pertanda adanya penegakan HAM di dunia ini, yang pertama yaitu Magna Carta. Nah, Magna Carta ini dicetuskan pada tahun 1215, yang mana Magna Carta ini merupakan suatu bentuk pertentangan terhadap kekuasaan raja yang bertindak secara sewenang-wenang pada masa itu. Nah, Magna Carta ini memuat prinsip dasar bahwa pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia itu lebih penting daripada kedaulatan raja itu sendiri. Nah, di antara isi dari Magna Carta ini, yang pertama yaitu raja dan keturunannya berjanji untuk menghormati hak kemerdekaan dan juga kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan bebas untuk memberikan hak-haknya. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak harus menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa dilarang untuk menuntut seseorang tanpa adanya saksi ataupun bukti yang sah. Yang kelima, seseorang yang tanpa perlindungan hukum atau tanpa alasan hukum dilarang untuk ditahan dan ditangkap apabila tidak ada perlindungan hukum dari negara dan tanpa adanya alasan hukum yang mendasari tindakannya. Dan yang terakhir yaitu apabila seseorang yang tanpa perlindungan dari negara atau perlindungan hukum tersebut terlanjur ditangkap, maka raja harus mengoreksi kesalahannya. Yang kedua yaitu Petition of Right. Petition of Right ini merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan para parlemen, yang mana parlemen ini terdiri dari utusan rakyat. Nah, isi dari Petition of Right ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak asasi manusia dan juga hak-hak warga negara serta jaminannya. Nah, isi dari Petition of Right ini diantaranya mengutarakan bahwasannya pajak dan pungutan istimewa lainnya harus berdasarkan atas persetujuan. Yang kedua, warga negara berhak untuk menolak adanya tentara di rumahnya. Dan yang ketiga yaitu tentara dilarang untuk menggunakan hukum perang pada saat keadaan damai. Nah, yang selanjutnya yaitu Bill of Rights. Bill of Rights ini merupakan tuntutan yang yang diterima oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689. Nah, yang mana isinya itu mengatur tentang pertama, kebebasan untuk memilih anggota parlemen, yang kedua yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, yang ketiga yaitu mengutarakan bahwasannya pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara itu harus berdasarkan seizin parlemen. Yang keempat yaitu hak warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima yaitu parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Nah, selanjutnya yaitu Declaration of Independence atau Revolusi Amerika Serikat yang berupa deklarasi kemerdekaan. Nah, deklarasi ini merupakan puncak perjuangan mengenai hak asasi manusia pada tahun 1776. Nah, Declaration of Independence ini merupakan piagam tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung pernyataan bahwa setiap bangsa itu diciptakan sama derajatnya oleh Sang Pencipta, bahwa manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Nah, yang selanjutnya yaitu Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini lahir sebagai bentuk perjuangan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan raja yang totaliter, yaitu Raja Louis ke-16. Nah, naskah dari Revolusi Prancis ini diberi nama Declaration des Droits et l'Homme et du Citoyen, yang berarti pernyataan tentang hak-hak warga negara dan hak manusia.
Nah, dalam naskah ini terdapat 3 semboyan, yaitu liberté yang berarti kemerdekaan, yang kedua yaitu egalitaire yang berarti kesamarataan, dan yang ketiga yaitu fraternité yang berarti kerukunan atau persaudaraan. Nah, yang terakhir yaitu Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1948. Nah, dalam pernyataan ini atau deklarasi ini memuat setidaknya 30 pasal yang di dalamnya itu mencantumkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk memiliki kemerdekaan dan juga keamanan badan, diakui kepribadiannya, memiliki kebangsaan, memiliki perlakuan yang sama dengan orang lain dalam mata hukum dan pemerintahan, bebas untuk masuk dan keluar suatu wilayah negara, bebas untuk mengutarakan pendapat, bebas untuk berbicara dan bebas untuk berkumpul, kemudian juga hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk turut serta dalam kegiatan atau dalam pergerakan kebudayaan di masyarakat, itu kemudian juga hak warga negara untuk memeluk agamanya sesuai kepercayaan masing-masing, kemudian juga hak untuk menikmati kesenian dan hak untuk turut serta dalam kemajuan keilmuan. Nah, itu mungkin sekilas mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, mengenai hal ini tentunya kita juga harus berkaca pada sejarah HAM di Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini pernah dijajah dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, pada masa penjajahan Belanda, negara kita ini diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Yang kelas pertama yaitu diduduki oleh masyarakat Eropa, kelas kedua diduduki oleh masyarakat Timur Asing, dan kelas ketiga yaitu diduduki oleh masyarakat pribumi. Nah, adanya stratifikasi sosial ini berujung pada tindakan diskriminatif kepada masyarakat pribumi yang tentunya bertentangan dengan harkat dan martabat seorang manusia. Nah, hal inilah yang mendorong bangsa Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat untuk berupaya menegakkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Nah, upaya penegakan HAM ini dapat kita lihat dari momentum-momentum yang terjadi seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, dan juga Ketetapan MPRS tahun 1966 nomor 14. Nah, yang tadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang secara tidak langsung menuliskan tentang konsep hak asasi manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan basic konsep dari perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sendiri. Nah, ada 3 hal yang menandai atau yang dijadikan sebagai prinsip dasar perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama yaitu proklamasi. Proklamasi merupakan tonggak awal dari semangat dan upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana pada alinea pertamanya itu mengandung atau mengemukakan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan Diponegoro yang menyatakan bahwasanya setiap manusia sebagai individu berhak atau memiliki hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang selanjutnya yaitu Pancasila. Nah, konsep HAM dalam Pancasila berpijak ke dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, konsep HAM yang bermuara pada Pancasila ini berarti bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia itu harus memperhatikan garis-garis besar yang sudah ditentukan oleh falsafah Pancasila. Nah, hal ini sejalan bahwa kebebasan dalam Pancasila itu merupakan kebebasan yang bebas namun tetap memiliki batasan yaitu nilai-nilai atau norma-norma. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.